Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Apakah cuma itu kekuatan bawahan yang Anda miliki? Melihat lusinan sosok di belang Jonggu, Liu Zong mencibir dengan sinis. Mendengar itu, Jonggu juga segera memerintahkan selusin anak buahnya untuk melawan. Namun saat selusin sosok itu meraung ke dalam pertempuran, ekspresi mereka juga terlihat murung, seolah-olah mereka sangat enggan untuk bertarung. Bagaimanapun kekuatan dari selusin sosok ini yang terkuat di antara selusin orang hanyalah langkah kedua dari keabadian kaisar. Jadi sangat sulit jika mereka harus menghadapi pertempuran semacam itu. Anda harus tahu, ada kesenjangan besar dalam hal kekuatan di antara dua kelompok ini. Jadi Anda tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan saya. Jika tidak, pada akhirnya kelompok Anda akan dimusnahkan. Jadi Anda mengapa repot-repot menimbulkan kurban yang tidak perlu? Sekarang saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Jadi jangan malu-malu. Liu Zong berkata, menatap Jonggu dengan mata dingin. Mendengar itu, Jonggu yang terakhir juga ragu-ragu. Dia tetap menggelengkan kepalanya, karena dia juga berharap Xiaoyan akan mengambil tindakan. Sialan, Anda berani menolaknya secara langsung. Kalau begitu, ayo lakukan. Jangan biarkan satu orang pun hidup. Liu Zong berteriak dengan keras, kemudian mengangkat jarinya untuk mengisyaratkan pada bawahan untuk bergerak. Mendengar itu, wajah Jin Dongming juga menjadi gelap. Karena meskipun Zhonggu juga memerintahkan anak buahnya untuk melawan. Tapi bukan hanya kalah dalam jumlah, tetapi kekuatan mereka juga sangat lemah. Sepertinya Anda benar-benar bodoh. Liu Zong mendengus dingin. Setelah mendapatkan perintah dari Liu Zong, sosok langkah ke-6 yang berada di sampingnya langsung mengunci Jin Dongming. Bagaimanapun menurutnya, satu-satunya orang yang bisa ancaman adalah Jin Dongming. Sedangkan untuk sosok lainnya, mereka semua hanyalah seekor semut di mata Liu Zong. Pada saat ini, Zhonggu hanya dapat menyaksikan anak buahnya dihancurkan oleh kelompok Liu Zong dengan cepat, sehingga hanya Zhonggu yang belum bergerak. Adapun Xiaoyan, dia masih duduk bersila dengan acuh tak acuh karena masih memurnikan pil obat mujarab. Zhonggu, sekarang giliran Anda untuk melawan saya. Liu Zong mencibir sambil menunjukkan senyum bercanda. Setelah Liu Zong selesai berbicara, dengan cepat dia melangkah keluar. Kemudian dia mengangkat tangannya dan langsung menekan ke arah Zhonggu. Segera, sebuah telapak tangan raksasa berwarna kuning tua tiba-tiba memadat di atas kompas terbang. Kemudian dengan ganas menyapu ke arahnya. Tepat ketika merasakan tekanan dari serangan tersebut, Zhonggu hanya bisa menggertakkan giginya. Namun dia hanya bisa bergerak saat ini, karena dia tidak punya pilihan selain bertarung dengan gagah berani. Namun tidak peduli seberapa keras Zhonggu melawan, kekuatan Zhonggu hanyalah keabadian kaisar langkah kedua. Sedangkan untuk Liu Zong, dia berada di keabadian kaisar langkah keempat. Jadi ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara kedua belah pihak. Sehingga dengan cepat Zhonggu mengalami kerugian. Di bawah serangan gila dari Liu Zong, Zhonggu menyipitkan alisnya sedikit. Dia bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa Xiaoyan belum mengambil tindakan? Namun tepat dia berbalik untuk melihat Xiaoyan, baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Xiaoyan berada pada saat yang kritis dalam penyempurnaan pil obat. Namun tepat ketika pemurnian tersebut akan segera berhasil dan bayangan telapak tangan besar Liu Zong bergegas ke arahnya, tiba-tiba terdengar ledakan dari dalam kompas terbang. Duar! Pada saat yang sama, di bawah ledakan yang sangat keras, nyala api yang sangat panas menyembur keluar, dan obat mujarab yang memancarkan aroma obat yang kuat meledak seketika. Duar! Mendengar ledakan dalam kompas, Zhonggu juga tercengang karena dia tidak menyangka bahwa pemurnian obat mujarab tersebut akan gagal.
Meski begitu, bayangan telapak tangan besar itu juga tidak berhenti karena suara ledakan tersebut. Sebaliknya, dia terus mengaum ke arah kompas. Melihat itu, sosok Zhonggu juga bergerak, kemudian dia menyapu ke arah bayangan telapak tangan raksasa itu. Kemudian dengan cepat, Zhonggu mengangkat tangannya yang mengandung kekuatan abadi, dan dia juga meledakkan sebuah bayangan telapak tangan raksasa. Namun kekuatan yang terpancar dari bayangan telapak tangan raksasa Zhonggu jauh lebih lemah dari kekuatan telapak tangan Liu Zhong. Bagaimanapun, ini bukan perbedaan keterampilan bertarung dari keduanya, tetapi ini adalah perbedaan dalam kekuatan abadi yang terkandung dalam keterampilan bertarung yang dituangkan oleh penggunanya. Jadi saat kedua serangan itu bertabrakan satu sama lain, tiba-tiba terdengar suara ledakan bergema dengan keras. Tuar. Namun di bawah kekuatan bayangan telapak tangan raksasa yang bertabrakan, hasil akhirnya tidak cukup memblokir serangan Liu Zhong, karena telapak tangan raksasa Zhonggu langsung dihancurkan seketika. Bahkan telapak tangan Liu Zhong terus bergerak dan langsung menghantam tubuh Zhonggu dengan keras. Tuar. Segera di bawah serangan itu, tubuh Zhonggu terlempar terbang langsung jatuh menghantam kompas di bawahnya, mengakibatkan suara tumpul bergema dengan keras. Zhonggu, sepertinya Anda cukup beruntung karena bisa mendapatkan identitas Douxi dengan kekuatan Anda yang lemah ini. Meski begitu, saya juga harus mengakui keberuntungan Anda sangat bagus, karena bisa menangkap para penyusup dari dunia lain ini dalam jumlah besar dalam satu kejadian. Bahkan kekuatan di antara banyaknya orang asing yang Anda tangkap tidak lemah. Sebelumnya saya memintanya baik-baik, tapi Anda menolaknya. Oleh karena itu, jangan salahkan saya karena kejam. Kali ini saya harus membunuh Anda dan tidak akan membiarkan Anda terus tumbuh. Jika tidak, maka di masa depan mungkin saya akan terbunuh di tangan Anda. Jika kekuatan saya tidak kuat. Liu Zhong terus menatap Zhonggu dan berkata dengan mencibir sambil bergegas ke dalam kompas terbang Zhonggu. Namun tepat ketika Liu Zhong melangkah maju dengan telapak kakinya untuk menginjakkan kompas, telapak kaki Liu Zhong masih setengah inci di atas kompas. Tiba-tiba sebuah angin kencang menderu-deru di hadapannya. Kemudian di bawah keterkejutan Liu Zhong, sebuah bayangan tinju langsung menyapu dengan sangat cepat dan langsung menghantam dada Liu Zhong dengan sangat keras. Tuar! Deras suara teredam menyebar di kehampaan. Pada saat yang sama, sosok Liu Zhong terpental ke belakang sehingga dia kehilangan pusat gravitasinya dan terhuyung-huyung. Bahkan terdengar suara klik retakan tulang dari lengannya. Saat dia mencoba memblokir bayangan tinju tersebut, segera Liu Zhong mengangkat kepalanya untuk melihat ke dalam kompas. Meskipun dia tidak terlalu memperhatikan Xiuyan sebelumnya, tetapi dia masih melihat sosok Xiuyan sedang duduk bersila untuk memurnikan pil obat. Tapi dia tidak menyangka bahwa sosok yang awalnya acuh tak acuh akan melancarkan serangan tiba-tiba yang membuat Liu Zhong cukup tercengang. Bahkan ekspresi keterkejutan Liu Zhong tidak dapat disembunyikan di wajahnya yang pucat. Melihat pemandangan itu, Zhonggu menghela nafas lega dan bergumam pelan. Akhirnya, senior mengambil tindakan. Mendengar itu, Xiuyan menyipitkan matanya sedikit. Jika saya membunuh mereka semua, apakah akan menyebabkan masalah? Setelah Xiuyan meninju Liu Zhong dari kejauhan, dia perlahan bergegas ke samping Zhonggu dan bertanya perlahan. Iya, senior. Siapapun yang melakukan pertarungan pribadi akan dihukum berat oleh pemimpin. Namun, kita telah mendapat banyak keuntungan besar kali ini. Jika orang-orang kuat yang ditangkap ini dikorbankan, mungkin kita akan terbebas dari hukuman tersebut. Zhonggu menjelaskan perlahan. Mendengar itu, Xiuyan menyipitkan alisnya, menatap Zhonggu dengan dingin. Bahkan ada kemarahan yang terpancar dari matanya. Melihat itu, Zhonggu merasa bahwa kegagalan dalam memurnikan pil obat mujarab sebelumnya karena jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya sambil gemetar. Segera Xiuyan melangkah ke depan, sehingga mata Liu Zhong dapat melihat dengan jelas.
Ada kilatan cahaya guntur yang seperti sutra di bawah kaki Xiaoyan. Kemudian sosok Xiaoyan menghilang dalam sekejap, terpantul di matanya. Sial, orang ini sangat menakutkan. Tepat ketika Liu Zhong merasakan niat membunuh yang begitu kuat, dia buru-buru mundur ke belakang, bahkan ada pelindung cahaya di tubuhnya. Namun keringat dingin terus menguncur di dahinya, karena dia belum pernah merasakan perasaan kematian sedekat ini. Tepat ketika Liu Zhong melihat sosok Xiaoyan muncul kembali, tiba-tiba sebuah tinjunya menghantam perisai cahaya dengan keras. Sebenarnya Liu Zhong mendapatkan perisai roh suci ini dengan cara menukar koin kontribusinya yang dapat memblokir serangan orang kuat di langkah kelima keabadian Kaisar. Sehingga Liu Zhong masih memiliki kepercayaan diri saat menghadapi serangan Xiaoyan. Namun saat tinju Xiaoyan menghantam perisai roh suci tersebut, langsung meledak berkeping-keping. Tinju Xiaoyan mendarat di dadanya tanpa ada penyimpangan sedikit pun, yang membuat Liu Zhong terhuyung-huyung di udara. Namun sebelum dia sempat menstabilkan sosoknya, tiba-tiba sebuah tinju datang lagi ke arahnya dengan ganas. Melihat itu, Liu Zhong mengangkat lengannya yang memblokir tinju Xiaoyan. Namun dengan kecepatan Xiaoyan, tinju itu langsung menghantam dadanya Liu Zhong secara langsung. Tuar! Segera suara teredam menyebar dengan keras. Di bawah pukulan yang sangat menakutkan, tubuh Liu Zhong langsung melesat ke belakang hingga ratusan kaki. Bahkan sebelum Liu Zhong bisa berdiri tegak, tinju Xiaoyan datang langsung dari belakangnya, yang membuat Liu Zhong menyemburkan seteguk darah besar karena tulang punggungnya patah seketika. Cepat lindungi saya! Dengan susah payah, Liu Zhong mencoba yang terbaik berteriak kepada sosok langkah ke-6 keabadian Kaisar. Mendengar itu, sosok juga menoleh dan langsung bergegas ke arah Xiaoyan dengan sangat cepat. Namun tepat ketika sosok itu semakin dekat dengan Xiaoyan, tiba-tiba sebuah sosok hitam keluar dari bayangan di belakang Xiaoyan, mengepalkan kelima jarinya kemudian meninggalkan langsung ke udara dengan ganas. Melihat adegan itu, meskipun itu sebuah bayangan tinju yang memadat, bahkan tidak melihat ada gerakan mewah, sosok langkah ke-6 keabadian Kaisar langsung tercengang. Karena perasaan yang sangat kuat memberitahunya bahwa jika dia mencoba yang terbaik untuk memblokir pukulan ini, tidak mungkin baginya untuk menahan sama sekali. Oleh karena itu, sosok ini memilih untuk menghindarinya. Melihat itu, Liu Zhong terkejut, karena jika sosok langkah ke-6 menghindar, dia yang berada dalam bahaya saat ini, sehingga dia berteriak dengan marah. Bajingan, Anda tidak melindungi tuan kalian. Maka jika saya mati, kalian semua juga akan mati. Mendengar itu, Xiaoyan berdiri di belakang Liu Zhong dengan acuh tak acuh, dan untuk mengambil tindakan untuk menghadapi para bawahan Liu Zhong, Xiaoyan membiarkan avatar dewa asli yang melakukannya. Sialan, Anda terlalu berisik, jadi lebih baik mati. Xiaoyan berkata dengan dingin dan tegas. Kemudian dia segera bergegas mengayunkan tinjunya langsung ke dada Liu Zhong yang sudah cekung dengan keras. Tuar! Saat ini, Liu Zhong hanya merasakan dingin di dadanya, karena saat dia melihat dadanya, di bawah pakaiannya yang robek, sebuah lubang berdarah muncul di dadanya. Adapun hati emasnya juga berubah menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya. Namun meskipun pukulan ini, kekuatan sudah sangat kuat, sehingga Liu Zhong terluka parah. Tetapi bagaimanapun juga dia berada di keabadian Kaisar, jadi dia juga dapat pulih dengan cepat. Namun Xiaoyan juga tidak akan memberi kesempatan Liu Zhong untuk pulih sedikit pun. Segera Xiaoyan mengangkat 5 jari untuk mencubit kepalanya. Tepat ketika Liu Zhong merasakan kepalanya akan dihancurkan, mata dipenuhi dengan ketakutan, karena dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Mengapa situasinya tiba-tiba berbalik arahnya? Lagi pula dia dapat melihat dengan jelas bahwa aura yang dipancarkan Xiaoyan tidak terlalu kuat. Namun dia tidak menyangka dia memiliki kekuatan untuk benar-benar menghancurkannya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Bye-bye.